Oke guys, jadi kita lanjut ke subfamily Julicini. Oke. Nah, Julicini itu terdiri dari 3 jenis genus, yaitu ada genus Aedes, Culex, dan Mansoni. Jadi yang akan kita bahas itu mulai dari telur, dilanjut ke larva, lalu ke pupa, dan juga ke stadium dewasanya. Tapi stadium dewasa di sini nggak terlalu berbeda, jadi untuk pengamatan dari perbedaan akan digunakan sayap pada stadium dewasa ya guys. Oke, kita mulai dari stadium telur terlebih dahulu. Oh, ini tadi ada gambaran kayak gini ya. Ya, ini aku tadi ada diskusi sama temanku. Jadi guys, telur yang seperti ini yang terdapat anyaman-anyaman seperti kain kasa. Ini ada anyaman nih kan, ada garis-garis hitam. Maka ini adalah jenis dari apa namanya? Aedes. Yoi. Entah itu Aedes albopictus atau aegypti, sama. Telurnya sama. Terdapat anyaman. Nah, ini kalau telurnya dilihat dari mata telanjang. Bentukannya seperti ini guys. Seperti tai cicak. Lalu ini kalau diperbesar sedikit lebih kuat, maka ini akan dapat diamati lebih jelas adanya anyaman-anyaman. Adanya garis-garis yang mirip seperti anyaman kain kasa. Aman ya? Intinya gambarannya seperti ini dan seperti ini. Seperti ini, hitam intinya. Kalau aslinya dia warnanya hitam, maka dia merupakan jenis dari Aedes. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terdapat anyaman seperti kain kasa. Selain itu, dia menempel pada dinding apa ya? Dinding baskom, pokoknya dinding tanah atau dinding apapun dia telurnya ini diletakkan dengan cara menempel di dinding dalam air itu. Oke? Nah, dilanjutkan yang di bawahnya. Ini telur ada ujungnya runcing. Nih, runcing-runcing seperti ini. Dengan sisi lainnya itu tumpul. Nah, kita lihat di sini aja nih. Ini kan awal ada yang runcing nih. Terus yang ini agak tumpul dikit, nggak seruncing yang di awal. Maka ini adalah jenis Mansonia. Oke, Mansonia ya. Yang ini. Mansonia. Ini tambah A, bukan Mansoni doang tapi Mansonia. Nah, ini kalau diperparah bentuknya seperti ini guys. Seperti promastigot ya pada protozoa. Tapi ini merupakan telur dari Mansonia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia itu ada bagian yang runcing dan ada bagiannya sedikit tumpul. Lalu dia itu diletakkan dengan cara bergerombol. Dia menempel satu sama lain aslinya. Kalau bentukan yang ini dan yang ini itu udah dipisahkan. Ya, supaya kita lebih mudah untuk mengamatinya. Makanya dipisah. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu telur yang bentuknya itu seperti peluru. Telur apakah ini? Ya, cuma tersisa Culex ya yang belum disebutkan. Jadi ini merupakan telur Culex. Nih, dia itu sama seperti Mansonia, diletakkan dengan cara bergerombol, berkelompok ya. Nih, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia berkelompok membentuk rakit. Dia mengapung di permukaan air. Terus bentuknya itu seperti peluru. Nih, seperti peluru kalau diambil satu-satunya. Oke, aman ya.
Tadi kalau yang gambaran seperti kain kasa itu jenis Aedes. Bentuknya seperti ini. Dia nempel pada dinding-dinding di air itu. Entah itu dinding ember, dinding baskom, dinding bak mandi. Pokoknya dia nempel di dinding. Sama dia diletakkan secara satu persatu, nggak bergerombol. Lihat nih, dia satu persatu kan, nggak nempel satu sama lain. Nggak seperti Mansonia dan juga Culex. Nih digabung gitu, menempel satu sama lain membentuk satu kesatuan yang utuh. Kalau yang Aedes enggak, dia diletakin satu persatu. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke stadium larva. Jadi, di stadium larva, tadi sudah dibahas pada awal video sebelumnya, bahwasanya stadium larva pada subfamily Culicini khas banget. Itu berbeda dengan Anopheles, Anophelini. Bedanya di mana? Bedanya itu di sini dan di sini. Aedes dan Culex itu termasuk subfamily Culicini. Subfamily Culicini itu memiliki sifon, berbeda dengan Anophelini. Ini Anopheles, bagian dari Anophelini. Anophelini itu nggak punya sifon, tapi punya spiracle. Sedangkan Aedes dia punya sifon, tapi nggak punya spiracle. Begitu ya. Jadi Aedes dan Culex dan Mansoni itu nggak punya spiracle. Oke, sekarang kita bedain gimana cara menentukan atau membedakan Aedes itu seperti apa, yang mana yang Culex, yang mana yang Mansonia. Jadi kita mulai dari Aedes dan Culex terlebih dahulu. Kalau Aedes perlu dipahami bahwasannya untuk sifonnya itu lebih padat, lebih berisi, dan warnanya lebih gelap. Ya kan? Ini kalau kita ukur ya. Oke, aku hadirkan penggaris. Nih, tuh kita kasih penggaris. Hapus dulu. Panjangnya itu sekitar segini ya. Tuh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Coba kita ukur yang Culex. Nah, kalau Culex itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3:2 guys. Oh, lumayan panjang. Nah, Culex tuh sifonnya itu sangat panjang serta sangat ramping. Lihat nih, lebih ramping ketimbang yang Aedes. Dan juga warnanya nggak segelap yang Aedes. Kalau Aedes ini dia itu gelapnya padat guys, tuh full hitam. Sedangkan kalau yang Culex dia ini hitamnya itu cuma di tengah-tengahnya doang, nggak full gitu. Sama dia lebih ramping dan lebih panjang. Nah, begitu ya cara ngebedain antara Aedes dan Culex. Sekarang kita ngebedain yang Mansonia. Mansonia paling gampang guys. Intinya Mansonia itu dia bendanya tajam gini. Pokoknya kalau dia bagiannya berduri, nih durinya satu, terus ini ada lagi duri, maka dapat disimpulkan bahwa itu jenisnya adalah Mansonia. Kata kuncinya di berduri ya. Lihat nih, dia mungkin lebih pendek dari Culex, tapi warnanya lebih cerah daripada Aedes. Panjangnya sama kayak Aedes, tapi lebih cerah. Sama bagian ujungnya itu hitam, membentuk duri. Jadi fungsinya apa?
Fungsinya ini dia nanti akan menempel pada akar tumbuhan yang ada di perairan itu ya. Dia nempel di situ mengambil oksigen yang ada di akar, karena akar itu sifatnya menyerap oksigen dalam tumbuhan dalam air. Kan di air kan ada oksigen. Nah, diserap sama akar, lalu diserap kembali sama si Mansonia ini. Menggunakan sifon yang bentuknya dapat menancap ke tumbuhan. Gitu ya. Nih, sifon yang lebih panjang gini adalah sifon Culex. X-nya harus di sini. Terus kalau yang padat gini, yang lebar, gemuk, maka ini adalah sifon untuk Aedes. Nah, guys, sekarang kita fokuskan ke Aedes. Tadi clear ya, kalau Mansonia itu sifonnya itu berduri, panjang, lancip gitu. Ada bagian yang bentuk duri. Sedangkan kalau Culex bentuknya ramping dan panjang serta nggak gelap banget. Kalau Aedes dia gelap, lebih pendek dan lebar, bentuknya lebar, gemuk gitu. Kita lanjut ke Aedes. Nah, Aedes yang akan kita bahas itu ada 2 jenis guys. Ada yang Albopictus, ada yang Aegypti. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya kalau pada stadium larva itu kuncinya di sisir atau gigi sisir guys, kepanjangannya. Ini harusnya gigi sisir. Gigi sisir atau nama lainnya combs. Ini nama lainnya combs. Nama lengkapnya gigi sisir. Nah, silakan kalian amati di sini. Di sini ada duri yang menghadap ke sana, ada duri yang menghadap ke sini. Oke? Kita lihat, kalau yang Albopictus, duri yang menghadap ke sananya itu ada 2, sedangkan duri yang menghadap ke sininya ada 1. Kuncinya itu terletak pada duri yang menghadap ke arah sifon. Saya ulangin, kunci untuk mengidentifikasi apakah ini Aedes albopictus atau Aedes aegypti pada stadium larva itu letaknya ada di bagian gigi sisir yang menghadap ke sifon. Kita lihat di sini, gigi sisir yang menghadap ke arah sifon itu dia cuma 1. Dia cuma garis 1 seperti cakar, seperti taring. Gak ada penambahan cabang. Nah, kita bandingin dengan yang Aegypti. Oke, dapat kelihatan dengan jelas ya. Nih sifonnya. Kita lihat. Bagian gigi sisir atau combs yang mengarah ke sifon itu dia membentuk 3 cabang gini. Bentuknya itu seperti trisula. Maka kalau ada 3 cabang gini, itu udah dipastikan spesiesnya adalah Aedes aegypti. Meskipun tahapannya masih stadium larva. Di stadium larva itu penentuan jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu letaknya di gigi sisir ya kuncinya. Kuncinya itu adalah gigi sisir. Oke? Kalau yang albopictus dia 1 doang. Kalau yang Aegypti dia membentuk trisula, 3 cabang. Aman ya? Untuk larva di bagian kulit culi sini. Nah, ini guys, ini lebih jelasnya nih. Kalau albopictus dia bentuknya kayak gini nih. Ini sifonnya di sini. Kita lihat bagian yang mengarah ke sifon, 1 doang. Nih 1. Lalu kita lihat yang sebelahnya. Ini sifonnya. Kita lihat yang mengarah ke sifon. Gigi sisir yang mengarah ke sifon. Itu ada 1, 2, 3. Ini kan 1. Kita hitung yang mengarah ke sifon. 1, 2, 3. Membentuk seperti trisula. Sip. Untuk bagian larva sudah clear ya. Kalau sudah clear, kita lanjutkan ke bagian ini.
ini adalah stadium pupa. Jadi guys, stadium pupa pada nyamuk itu dia cuma bisa nafas tapi nggak makan sama sekali. Kalau masih stadium larva dia masih makan guys, entah itu plankton atau partikel-partikel kecil masih ada di makannya. Sedangkan kalau yang udah sampai ke tahapan kayak gini, dia nggak makan lagi. Dia puasa sampai nyamuknya jadi. Ini kalian lihat nih. Ini ada kebentuk struktur nyamuk kan. Lihat tuh dalam kepalanya ini. Udah ada struktur seperti nyamuk. Oke, kita kembali fokus ke LO utama kita. Jadi, nah, syarat untuk membedakan segala jenis pupa, tahapan pupa, stadium pupa pada jenis-jenis entah itu Aedes, entah itu Mansonia, entah itu Culex, entah itu Anopheles, itu letak pembedanya ada di breathing trumpet. Ada di mana? Ada di breathing trumpet. Trumpet pernapasan. Nah itu bahasa Indonesianya begitu. Jadi kalau breathing trumpetnya ini bentukannya lancip begini, jadi bentuknya kayak gini guys dia. Tuh, kalau ada lancip, udah dipastikan bahwasannya ini merupakan apa? Mansonia. Jadi Mansonia itu mulai dari telur hingga ke larva hingga ke pupa, dia itu strukturnya khas dengan lancip. Lancip ya. Bahkan di pedalnya ketika di zoom maka akan tampak seperti gambar ini. Lihat nih, lancip. Ya kan? Ini lancip juga nih. Kita bandingin dengan yang lainnya. Tuh, kalau yang Aedes dia nggak lancip. Dia bentukannya menyebar siripnya itu, pedalnya. Nah, jadi kuncinya itu di lancip dan juga dia panjang ya. Panjang, lancip. Panjang tanpa celah dan lancip. Sedangkan kalau yang Anopheles dia pendek tanpa celah. Itu dong. Pendek dengan celah guys. Itu kalau Anopheles. Anopheles breathing trumpetnya itu pendek dan celah. Dan dengan celah. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian yang di bawahnya. Ini, kita lihat. Ya, kita lihat. Pada yang ini, dia nggak lancip lagi guys. Lihat nih, cuma panjang doang. Panjangnya mungkin sama, tapi bedanya kali ini nggak lancip. Kalau digambarin tuh seperti ini. Tuh, dia nggak lancip. Nih lebih jelasnya kayak gini. Lihat nih, nggak lancip kayak yang di atas kan tadi. Tuh, kalau di atas lancip. Maka kalau dia nggak lancip dan juga panjang, terus gak ada celahnya sama sekali, maka jenisnya adalah Culex. Pokoknya Culex tuh identik dengan yang panjang. Tadi di larvanya sifonnya paling panjang. Di pupanya breathing trumpetnya adalah yang paling panjang juga. Oke, aman ya? Itu tadi Culex. Culex dia breathing trumpetnya panjang tanpa celah. Kalau yang Mansonia dia panjang tanpa celah dengan ujung yang lancip. Nah begitu. Terus ini kita lanjut ke Aedes. Aedes itu identik dengan yang buntet, yang pendek. Maka breathing trumpet pada Aedes dia itu sifatnya panjang juga, panjang seperti teman-teman yang lainnya. Tetapi bedanya dia itu menyebar gede gitu di bagian sininya. Dia gemuk, gede, nggak ramping. Maka itu adalah
breathing trumpet yang terdapat pada Aedes. Nah, kan tadi Aedes ada 2 jenis, yaitu ada Albopictus dan Aegypti. Tadi kita sudah mempelajari bahwasannya di larva itu untuk membedakan antara Aedes albopictus dan Aedes aegypti, letaknya ada di gigi sisirnya atau comsnya. Yang ini nih. Nih, yang ini kan tadi. Yang ini loh. Tuh. Sekarang kita mempelajari gimana cara membedakan Aedes albopictus dan Aedes aegypti dari stadium pupa. Cara ngebedainnya itu adalah dilihat bagian apa ini namanya? Pedalnya. Pedal ya. Pedal, tulisannya pedal. Pedal pada Aedes albopictus itu sifatnya lebih hairy. Lebih berambut. Lihat nih. Rambutnya itu dari sini ya. Tuh. Dia lebih panjang rambutnya. Sedangkan yang Aedes aegypti itu pedalnya lebih stably. Stably itu kayak ya dia ada bulu-bulunya dikit, tapi kecil banget kayak dipotong catam. Gitu ya. Aedes aegypti pedalnya itu stably, sedangkan Aedes albopictus pedalnya itu hairy. Nah, aman ya untuk bagian penyamukan di pupa. Sekarang kita lanjut ke bagian nyamuk dewasanya. Oh ya, sebelumnya ini saya lupa menambahkan stadium dewasa. Tapi stadium dewasa tuh rata-rata pada nyamuk itu nyamuk culicini sama guys. Yang membedakan itu di Aedes yang perlu diperhatikan. Yaitu kalau pada Aedes dia memiliki mesonotum kan perbedaannya. Ada yang mesonotumnya itu hanya 1 garis putih di tengah, maka itu jenisnya adalah Aedes albopictus. Sedangkan kalau yang membentuk harpa atau lire, maka itu adalah Aedes aegypti. Gitu ya. Oke, kita balik ke topik. Sekarang kita membahas tentang sayap. Sayap pada culicini. Dan juga Anopheles. Kita bahas semuanya di sini. Jadi tadi ada 4 jenis. Ada Anopheles. Bentar ya, saya tulis dulu. Ada Culex. Ada Mansoni. Ada Aedes. Jadi ada Anopheles, Culex, Mansoni, Aedes. Sekarang ternyata guys, kita tuh dapat membedakan jenis ini apa berdasarkan sayapnya. Gimana caranya? Mari kita bahas. Kita mulai dari atas dulu deh. Cara ngebedainnya itu letaknya di sini. Nih udah ada tandanya nih. Tuh. Jadi pertama kali itu kita ngebedain di bagian sisiknya. Sisik yang terletak di luar dan sisik yang berada di vena. Nah, kita lihat sisik yang berada di vena terlebih dahulu kita fokus ke sisik yang berada di vena. Vena tuh ini guys, ini vena. Ini vena. Tuh. Di venanya ada sisik. Sisiknya itu sifatnya simetris dan juga seperti pohon natal. Seperti daun pohon natal, itu kayak runcing-runcing gitu loh. Lancip. Ya kan? Mirip pohon natal kan? Ini sisik pada jenisnya apa yang ini? Kalau sisiknya kayak gini, jenisnya adalah Aedes. Sisiknya lihat nih, pendek. Yang ini pendek terus rapi. Bentuknya kayak natal, kecil-kecil juga, tapi rapi. Oke. Jadi kuncinya itu kalau rapi, simetris, kiri dan kanannya sesuai, seimbang. Terus yang bagian sisik di bagian luar venanya
Di sayap terluar itu tampak nggak panjang, dia pendek gitu, sesuai panjangnya dengan yang ada di dalam vena, dengan yang berada di vena, maka itu adalah Aedes. Sisiknya seperti runcing semua, seperti lidi, seperti pohon natal, dan juga simetris. Sekarang kita turun ke gambar di kiri sebelahnya. Nah, di gambar di kiri ini, gede sisiknya itu sama dengan yang Aedes. Aedes kan dia bentuknya kayak gini. Cuma coba kalian amatin bedanya di mana. Ya, bedanya itu di susunannya. Yang ini tampak nggak rapi, sedangkan yang ini rapi. Yang ini simetris, yang ini nggak simetris. Nggak simetris maksudnya gimana? Lihat nih, ini ada di sini, tapi temennya nggak ada di sini. Makanya dia asimetris. Selain itu, sisik di bagian luar venanya, di bagian luar sayapnya, itu panjang banget. Lihat nih bedanya. Kalau yang ini kan pendek gitu, rapi, dipotong catam, habis potong rambut rapi. Sedangkan yang ini acak-acakan, kayak orang stres. Terus ini juga nggak simetris, nggak tertata dengan baik, berantakan. Nah, yang berantakan model kayak gini, tapi dia mirip sama si Aedes, maka jenisnya adalah Culex. Jadi, yang berantakan, sisiknya kecil ramping seperti Aedes tetapi asimetris, maka jenisnya adalah Culex. Sedangkan yang simetris dan dia lebih pendek ini ya, sisik di bagian luarnya, maka dia adalah Aedes. Paham ya? Sudah ya, clear. Culex, Aedes. Culex, Aedes. Culex, Aedes. Oke, lama-lama kesel nanti ya nonton. Sekarang kita turun ke bawahnya lagi. Nah, kira-kira kalian dapat nggak menentukan perbedaannya? Jadi, bedanya itu ada di ukuran sisiknya. Kali ini sisiknya itu lebih lebar. Dia simetris, ini yang ini ada temannya, yang ini ada temannya. Cuma bedanya kali ini ada sisiknya warnanya lebih putih, lebih pucat, ada yang lebih gelap. Lihat nih, ini lebih pucat, tapi yang ini lebih gelap. Kayak nggak beraturan gitu. Abu-abu, sifatnya abu-abu. Maksudnya nggak jelas, nggak hitam putih, nggak tegas. Nah, yang kayak gini, sisiknya lebih lebar, terus ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pucat, ada yang gelap, maka jenisnya adalah Anopheles. Udah ada tulisannya ternyata. Jadi jenisnya kayak gini ya, yang dia lebih lebar dikit ketimbang si Aedes dan Culex. Ini yang Aedes dan Culex ini kayak rumput, kayak pohon natal, tapi yang ini kayak daun yang lebar dikit. Dia lebih lebar sedikit saja, lebarnya sedikit saja, dan ada warna yang pucat, ada yang gelap. Dah, itu kuncinya. Ada yang pucat dan gelap. Itu adalah Anopheles. Sekarang kita yang terakhir, Aedes sudah, Culex sudah, Anopheles sudah, maka yang terakhir adalah Mansonia. Mansonia tuh paling gampang guys. Dia sama, juga ada hitam, ada pucat, ada gelapnya. Pucat gelap, pucat gelap, gelap pucat. Selain itu, sisiknya itu lebih lebar juga. Lihat nih, lebarnya, lebar banget kan? Tuh, lebar. Dia lebih lebar ketimbang Anopheles. Anopheles bentuknya masih kayak daun gitu. Ujungnya masih ada yang, lihat nih. Kalau kalian amati di ujungnya tuh masih ada kayak ke arah sananya gitu. Nih. Masih nggak terlalu lebar. Sedangkan yang ini udah lebar banget dah, lihat nih.
Aduh, sorry. Tuh, lebar banget. Udah lebar, bulat lagi. Terus dia lebih hairy juga. Lebih kotor, lebih panjang rambutnya. Maka jenis ini adalah nyamuk jenis Mansonia. Oke. Identifikasi berdasarkan sayap sudah selesai. Kalau yang bentukan sisiknya itu seperti pohon Natal, itu ada Aedes dan Culex. Bedanya kalau Aedes lebih rapi, kalau Culex gak rapi. Lalu kalau gambaran sisiknya itu sedang, maksudnya gedenya itu ukurannya sedang, maka adalah Anopheles. Selain itu dia tersusun rapi juga. Lalu kalau yang paling lebar, yang paling besar ukurannya itu adalah Mansonia. Kuncinya itu ada di rambut-rambut ini. Dah, sip. Itu bagian berdasarkan vena.